awas. Kemungkinan itu dia ngiri penganan mau. Ya ono anu kok petalan kok. Ini apa ini? Sampai nek saka mau tenda biru kae arah mendi? Bener. Ayo enggak meneh wae. Oh, kok bar dadi manjat tapi lho. Oh, jangan itu di medune mulai arep kan di situ. Berber begini. Tapi terakhir kalau mau lihat sisi kanan, ini kok relasi kok belum. Saya belum ngono. Ah, terutama di sini. Yo kena. Jam 12 barang kok tidak ndek. Sebelum memulai bercerita, izinkan saya menyampaikan ucapan maaf di hari yang fitri ini. Semoga maaf-maafan yang kita lakukan di lebaran ini bukan cuma formalitas belaka, namun menjadikan hidup kita untuk lebih baik ke depannya. Sebuah keangkuhan yang nyata jika kita cuma meminta maaf tanpa mengubah sikap kita kepada orang lain. Sekarang kita rencana mau ke Curug Klojahan. Yang pernah ke sana cuma masjid, tapi berapa tahun? 5 tahun yang lalu, 2017. Dan di sana itu jarang terjamah karena aksesnya sangat jauh. Dari perkampungan itu sekitar 2 jam berjalan. Makanya jarang ada yang ke sana. Bukan tempat untuk wisata umum juga. Ya nanti kita coba mau ke sana. Mudah-mudahan cuaca aman, perjalanan aman, kita sampai di curugnya juga aman, pulang lagi aman. Seperti yang saya katakan tadi, hari ini saya bersama 7 kawan lainnya yang sebagian tergabung di dalam grup WhatsApp Entong Adventure 6464. Kami akan melakukan ekspedisi menuju air terjun atau Curug Klojahan. Berkumpul di rumah Mas Imam Joko Suseno atau kerap disapa Jack. Ada Mas Cahya dan Arbi yang sebelumnya pernah bersama saya mengeksplor Curug Cibiting. Ada juga Hahan yang baru kali ini melakukan perjalanan bersama saya. Ada juga Dava Rinaldi yang akrab disapa Hab-Hab. Dan ada juga Mas Rengga dan Zaki yang menunggu di rumahnya. Sebetulnya masih ada beberapa lagi yang ingin ikut, termasuk Mas Andi, suami dari kakak saya. Namun mereka membatalkan karena adanya suatu keperluan yang mendadak. Mau setuju atau tidak, memang yang lebih sulit dari menentukan tempat destinasi ialah mengatur jadwal yang sama agar bisa bersama dengan yang lainnya. Terkadang ada waktu tapi tak ada ongkos. Giliran punya ongkos tapi nggak ada waktu. Giliran ongkos ada, waktu ada, partnernya yang nggak bisa. Kalaupun mau berkelana sendiri pun sih sebetulnya tak masalah. Namun harus lihat-lihat dulu tempat yang akan dituju. Oke, mungkin kalau perginya ke tempat yang ramai, masih memungkinkan bercengkrama dengan orang lain. Tapi kalau perginya ke tempat yang akan kami tuju kali ini, yang notabene benar-benar jarang ada manusia yang ke sana, saya sendiri pun pikir-pikir 2 kali deh.
sampai mana? Udah sampai Banjar, Alfamart. Berapa lama lagi ke sana? Masih 3 jam setengah. 3 jam setengah. Neng Bandung mau. Setelah melengkapi perbekalan, kami pun melanjutkan perjalanan. Terlihat jelas jalanan padat merayap karena memang sedang liburan Hari Raya Idul Fitri. Pastinya semua orang juga ingin menikmati masa liburnya, apalagi yang hari-harinya dihadapkan dengan rutinitas pekerjaan. Kenapa bisa ramai? Karena jalan ini merupakan jalur alternatif dari Batang menuju ke Dieng. Pastinya kalian juga tahu sendiri bahwa di kawasan Dieng tak pernah sepi dari wisatawan, baik itu wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Bu, nuwun sewu, ditaken ten lojahan mriki sih nggih. Curug lojahan nggih. Nggih. Enggak, Bu. Nggih. Ini kalau mau ke Lojahan, jalannya sini. Ini jalan terakhir ini. Ya, pakai ini. Tapi di sini ndak ada yang parkirnya, ndak ada tukang parkir. Mau enaknya mau parkir di mana ini? Lebih aman, lebih tenang parkir rumah warga aja ini kalau begini. Kita coba diskusi dulu. Belum kita mulai perjalanan pada menjelang siang hari ini menuju ke Curug Lojahan. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan dalam perjalanan kita diberikan keselamatan, diberikan cuaca yang bagus, kalau bisa tidak hujan, sampai pulang lagi selamat sampai rumah. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Yuk, semangat. Nampak. Untuk adventure. Seiring dengan doa, kami pun mulai melangkah memasuki hutan. Di awal jalur, kami sempat sedikit kebingungan. Karena seperti yang saya katakan di awal, bahwa di sini tidak ada pengelola, jadi plang petunjuk arah pun tidak ada. Gimana nyasar? Di sana ada persimpangan dua jalur. Kita coba yang pertama tapi kok nggak yakin. Kemudian coba yang ke kiri juga asing, kata Mas Rengga sama Mas Jack yang pernah ke sana. Kita coba turun dulu ke bawah. Yang persimpangan pertama coba Akhirnya kami pun memutar langkah mengandalkan ingatan dari Mas Jack dan Mas Rengga untuk mencari jalur yang dirasa benar. Karena perbedaan 5 tahun yang lalu saat mereka kesini dengan yang sekarang sangatlah jauh berbeda. Akhirnya ketemu. udah inget nih banget. Akhirnya ketemu. Setelah 5 tahun, bro. Jadi untuk pelajaran bagi kalian yang belum pernah berkunjung ke suatu tempat, kalau dirasa jalannya itu kok nggak yakin, mendingan balik lagi, cari jalan yang lain. Kalau nggak yakin semua gimana, Mas? Kalau nggak yakin ya nggak usah deketin. Apalagi jalur yang rimbun menandakan jarang adanya orang yang memasuki hutan ini. Semakin masuk ke dalam, vegetasi semakin rapat.
Tak jarang kehilangan jalur karena tertutup oleh semak-semak yang rimbun. Kondisi tanah basah pun sesekali membuat kaki terpeleset akibat licin. Apalagi Hahan yang memakai sandal selop. Sudah dibilangin pakai sandal gunung, malah pakainya sandal biasa. Ya sudah, resiko ditanggung penumpang. Airnya seger banget ini. Sepatunya anti air ya Mas? Ya, anti air, tidak tahan air. Hari semakin siang seiring mentari yang meninggi, namun tak terasa terik sama sekali. Tingginya pepohonan dan rapatnya dedaunan menghalangi cahaya mentari yang masuk. Salah satu tanda bahwa hutan ini jarang terpapar cahaya adalah banyaknya pohon yang berlumut. Bahkan banyak bebatuan juga yang berubah warna, dari warna hitam menjadi hijau akibat tertutup oleh lumut. Lagi-lagi kami harus menyeberangi aliran sungai, entah itu besar ataupun kecil. Melihat air yang melimpah serta bersih seperti ini, membuat bertambah kesadaran saya bahwa betapa pentingnya menjaga kelestarian alam. Karena air merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Alhamdulillah udah 1 jam perjalanan dan udah separuh jalan ini ya. Apa jenenge Regilan. Udah separuh jalan ya? Ya, pos ini menandakan kalau kita itu sudah di tengah-tengah perjalanan. Insya Allah 1 jam lagi berarti pas. Tunggu apa? Oh, itu. Gimana? Layak sih. Akhirnya kami pun tiba di separuh perjalanan. Dan tak sadar, ternyata banyak pacet yang menempel di kaki. Aduh. Treknya gimana treknya? Treknya agak licin, banyak dedaunan dan lumut-lumut serta lintah darat. Sehabis sebatang, kami mulai berjalan kembali. Sebetulnya kami juga memburu waktu, karena memang tak ada rencana untuk menginap. Kata Mas Rengga, setelah ini kita akan menyusuri jalur yang terus-menerus turun. Nah, itu tandanya sudah mau sampai di lokasi. Mendengar ucapan itu, semangat kembali tumbuh. Tak sabar akan segera berenang di sekitar curugnya. Namun, semakin berjalan turun, kok ada yang aneh. Jalurnya terasa berbeda. Mulai timbullah perasaan cemas, serta pikiran yang gak enak. Bukannya sampai lokasi,
kok malah bertemu aliran sungai lagi. Gimana ini? Kemungkinan lagi bawas. Kemungkinan lagi gede. Ya, ini penganan mau. Lah ono anu kok petalan kok. Sampeyan nek saka maune tenda biru kae arah mendi? Bener. Ayo enggak meneh wae. Mau bar badhe manjak iki lho. Saurane bisa dimedune wis mulai arep kan mesti kok. Berger begini. Kalau terakhir kalau kamu lihat sisi kanan, ini kok restoran lah sih kok belum. Saya belum mau. Ya. Rupanya di sini. Ya kenal. Jam 12 barang kok tidak CP. Sekarang udah jam 12. Kita udah berjalan 2 jam. Tapi setelah turun dari pos yang ya bukan pos ya, itu tempat istirahat yang tadi di sana pertama itu, harusnya turun udah sampai di lokasi, tapi ini kok malah ketemu sungai lagi. Jadi kita berhenti di sini dulu, kemungkinan putar balik karena kalau dilanjut nanti malah waktunya semakin panjang, jadi pulangnya malam. Lebih baik kita kembali lagi, kita tanya-tanya sama warga, nanti kalau ada yang bisa diajak ke sini jadi petunjuk jalan, nanti kita agendakan lagi ke sini. Itu kawan kita Jaki tadi ke bawah ada curug katanya, coba kita lihat seperti apa. Gimana ini planningnya? Kita coba naik lagi. Hah? Kita lihat kemungkinan jalur percabangan. Kalau mungkin kita tadi pada kurang waspada karena ada beberapa jalur percabangan. Karena ini udah tutup semua jalurnya, itu udah rumput-rumputnya itu udah menutup jalur. Jadi kita benar-benar harus fokus, benar-benar. Setelah melihat curug kecil yang ditemukan oleh Syaki tadi, saya sempat berpikir sejenak. Rasa-rasanya saya pernah melihat landscape potret dari drone bahwa di atas Curug Lojahan ada sebuah curug kecil. Apakah mungkin itu yang ditemukan oleh Syaki tadi? Ya, bisa saja itu benar. Karena waktu sudah menjelang sore, kami pun memutar arah menuju arah pulang, sambil melihat kemungkinan ada persimpangan jalan atau tidak. Dan ternyata benar. Nah, gini nih. Ternyata jalurnya ini amit-amit. Ada pelangnya nih. Ini ada pelang tapi udah timbun, ketutup. Nah, tutup ini pelang.
Jam. Maksudnya mau kae lho. Sini. Lurus di ono jalan kono. Nanti pas gua. Oke, kita besok lagi ya, kawan-kawan. Iki pelangi pasti merono pengrono. Ngono. Oke, kita pulang aja. Karena udah sore, kita pulang. Besok lagi ke sini. Mudun. Betul. Beli. Jam loro, beli. Main waktu. Tadi kene ora ketok ketutupan wit pancen. Jalurnya dari sini nggak kelihatan, ketutup itu pohon. Tadi kita ambilnya ke sana ke kiri, ternyata di kanannya ada jalur lagi ke sana. Dan ini ada pelang. Oke, kita pulang aja. Lanjut besok ya. Part 2. Akhirnya kami pun sampai di rumah Pak Santo, tempat kami menitipkan sepeda motor. Dari penuturan beliau bahwa betul memang kami sudah kelewat dan berada di atas curugnya. Dari obrolan ngalor ngidul, terbesit di pikiran saya untuk membuat pelang petunjuk arah agar memudahkan seseorang yang akan mengeksplor Curug Lojahan. Dan ternyata diperbolehkan, kata Pak Santo. Dan akhirnya saya dan kawan-kawan pun sepakat akan membuat pelang petunjuk arah dan kemudian kembali lagi ke sini. Pak Santo sendiri pun juga siap jika diminta bantuan untuk mengantar saat pemasangan pelang nanti. Mantap!